Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Musin dari kelas PAI 2A. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok saya yang berjudul tentang teori belajar konstruktivisme dan teori belajar humanisme. Yang mana di sini ada 4 bahasan. Yang pertama, pengertian teori belajar konstruktivisme dan pengertian teori belajar humanisme. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep dasar teori belajar konstruktivisme dan teori dasar pembelajaran humanisme. Kemudian yang ketiga yaitu tentang karakteristik dari teori belajar konstruktivisme dan humanisme, dan yang terakhir adalah alternatif pembelajaran teori konstruktivisme dan humanisme. Baiklah, pembahasan yang pertama adalah tentang pengertian teori belajar konstruktivisme. Yang mana teori belajar konstruktivisme itu ya bersifat membina, kemudian memperbaiki dan membangun. Nah, yang mana dalam teori ini siswa bebas mengemukakan pendapatnya dan mereka dapat menggunakan strategi dirinya sendiri dalam belajar secara sadar. Jadi mereka bebas mengeluarkan pendapat mereka, bebas mengeluarkan imajinasi mereka, sehingga mereka dapat berpikir secara luas. Sedangkan guru adalah yang membimbing mereka agar mereka dapat mengenal lebih banyak tentang apa yang dipikirkan mereka itu sudah baik ataupun belum. Nah, jadi ketika mereka berpendapat, mereka dapat tahu apakah pendapat yang kita lontarkan itu sudah benar ataupun masih harus ada koreksi lagi. Nah, kemudian yang kedua, pengertian dari teori belajar humanisme. Definisi teori belajar humanisme ialah aktivitas jasmani dan rohani guna memaksimalkan perkembangan, yaitu sebagai upaya menguasai khazanah ilmu pengetahuan sebagai rangkaian pembentukan kepribadian secara menyeluruh. Kemudian pembahasan kedua yaitu tentang konsep dasar teori belajar konstruktivisme dan teori belajar humanisme. Teori ini menekankan pada proses kebebasan siswa dalam menggali pengetahuan secara dalam mengkonstruksi pengalaman. Jadi mereka dapat belajar dari pengalaman ataupun apa yang mereka lihat. Jadi pengalaman mereka ataupun apa yang mereka lihat ataupun apa yang mereka dengar dapat dijadikan sebuah referensi untuk mereka belajar, untuk mereka berpikir lebih luas dan untuk mengembangkan apa yang mereka pelajari. Kemudian siswa bebas mengemukakan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Jadi tidak harus dengan bahasa baku, tetapi mereka dapat memberikan lontaran pertanyaan ataupun semacamnya dengan bahasa sendiri supaya mereka lebih menguasai apa yang ingin ditanyakannya, supaya pertanyaan itu lebih bisa dimengerti, sehingga mereka dapat berpikir lebih kreatif dan imajinatif dalam berpikir. Konsep belajar yang melihat pada perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya, itu adalah konsep dasar dari teori belajar humanisme. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik teori belajar konstruktivisme dan teori belajar humanisme. Yang pertama, karakteristik yang ada pada teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu belajar aktif. Jadi teori belajar konstruktivisme itu mengajarkan siswa untuk belajar aktif. Jadi di kelas itu mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan dari guru, tetapi murid juga dapat menjelaskan apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Jadi mereka dapat mengembangkan kembali apa yang sudah guru jelaskan. Contohnya seperti diadakannya presentasi di dalam kelas ataupun media dakwah seperti itu. Kemudian yang kedua, menarik dan menantang. Nah, supaya pembelajaran tidak membosankan, maka pembelajaran harus kita konsep agar menarik dan menantang. Contohnya seperti pembelajaran yang ada dalam buku tidak hanya harus kita jelaskan saja, tetapi dapat juga kita jadikan sebuah permainan yang mana di dalamnya ada sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari buku tersebut, sehingga mereka dapat mencerna ataupun dapat mengingat lebih
jauh tentang apa yang mereka pelajari. Kemudian pembelajaran itu akan lebih menantang ketika mereka diberikan pertanyaan. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu berpusat pada siswa. Nah, tentu saja berpusat pada siswa. Mengapa? Karena ini adalah pembelajaran yang dijalani oleh siswa tersebut. Kemudian yang keempat, mendorong pemikiran kritis. Nah, jadi di dalam kelas itu tidak hanya mereka itu ada yang menjelaskan kemudian siswa mendengarkan, tetapi ajarkanlah mereka belajar kritis. Jadi mereka dapat bertanya dari apa yang sudah dijelaskan. Pertanyaan itu bebas supaya mereka dapat memberikan pertanyaan lebih jauh tentang lebih kritis tentang semua yang sudah dipelajari. Kemudian yang terakhir yaitu mendorong kolaborasi. Jadi dalam teori belajar ini mereka tidak hanya belajar di kelas, tapi mereka dapat berkolaborasi dengan kelas lain, contohnya ataupun ada seperti pertukaran pelajar sehingga mereka dapat belajar di tempat lain, ataupun ada sebuah perlombaan yang membawa sekolah-sekolah lain untuk lomba di sekolah kita. Jadi mereka tidak hanya belajar di kelas tapi mereka dapat belajar berkolaborasi dengan siswa yang lain. Kemudian yang kedua adalah karakteristik teori belajar humanisme. Yang satu berkaitan dengan perasaan, emosi, dan motivasi. Jadi teori belajar humanisme itu harus ada dorongan yang mana nantinya akan membuat siswa itu lebih semangat. Kemudian yang kedua, menghargai kebebasan berpendapat. Nah, setiap siswa yang berpendapat jangan selalu disanggah ataupun diolok-olok atau gimana, tetapi kita sebagai sesama siswa harus dapat menghargai seseorang yang berpendapat ataupun seseorang yang menyanggah. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keinginan belajar. Nah, jadi dalam teori ini guru mendorong supaya siswa itu lebih semangat belajar, punya keinginan untuk belajar. Kemudian yang terakhir adalah alternatif teori belajar konstruktivisme dan humanisme. Yang mana alternatif ini berupa diferensiasi pembelajaran yang memiliki 5 elemen. Yang pertama ada konten, yang kedua proses, yang ketiga produk, yang keempat afeksi, dan yang kelima lingkungan pembelajaran. Kemudian alternatif yang kedua pembelajaran tugas dan paksa. Jadi mereka selalu diberikan tugas yang mana mereka akan mengerjakan tugas itu sebagai sarana untuk mereka berpikir lebih jauh, untuk berpikir karena mereka sudah diberi tugas, mereka akan lebih belajar karena ingin mendapatkan apa yang ia inginkan. Kemudian yang ketiga adalah belajar kolaboratif. Seperti yang dibicarakan tadi, siswa itu tidak hanya belajar di kelas itu saja, contohnya kelas A, belajar di kelas A, tetapi mereka juga dapat berkolaborasi dengan kelas lain. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.